anjir lu sepinter itu. Dulu gue seumuran lu belum bisa kayak gitu Itu yang gue rasain ketika adanya Gen Z di hidup gue. Kayak sakitnya berkali-kali lipat. Langsung kena mental nggak? Betul. langsung kena mental. Langsung DP-nya hitam, Betul. ya kan? Guys, jadi kakak ini perwakilan dari gen milenial. Dia mau ngulik tentang generasi Z alias Gen Z. Jangan bersin dong, Bang. Tahu Langsung nih. nggak, Kak? Nggak apa-apa udah. Nggak apa-apa lah. Oke, guys. Jadi sekarang karena kita kehabisan bintang tamu ya. Jadi untuk hari ini kita sekarang ada tambahan satu video nih baru unscripted. Mohon ini ada es teh manis dikit lah, nggak apa-apa lah ya. Abis tadi ngebahas masalah es-tehan, sekarang gue mau ngebahas tentang perilaku apa ya? Ada hal menarik sih sebenarnya belakangan ini kan kalau kalian lihat ada pembahasan tentang Gen Z yang kalau baru interview pertama aja udah nanya gaji, udah nanya apa? Apa tuh? Yang dulu tuh yang kemarin viral, tunjangan, BPJS. BPJS, ada uang lembur atau enggak gitu. Nah, ini kebetulan kita tuh di sini generasinya banyak. Ada generasi alpha, ada kita pekerjakan juga tuh generasi alpha. Generasi nggak ada bercanda, kenapa? Santai aja, bro. Ada generasi milenial juga ada, generasi X juga ada. Nah, ini terakhir nih, ada generasi Z nih. Gue pengen tahu sih sebenarnya POV lo tentang kemarin tuh viral-viral kemarin tuh menurut lo gimana sih sebenarnya buat si Gen Z nih kayak gimana sih? Lo Gen Z. lo sebagai kaumnya tuh gimana? Jadi tuh ini lo ngulik ya perwakilan dari generasi milenial Ya, ngulik kurang lebih deh. generasi Z ini. Kalau Gen Z ya dari POV gue itu sebenarnya ya dibilang ribet iya, tapi menghasilkan. Nggak ngerti. Jadi Maksudnya ribet tuh gimana? jadi kan Gen Z tuh dibilangnya ribet lah, banyak mau, terus kayak lo belum mulai aja udah banyak permintaan, banyak request gitu kan. Cuma ya, kalau menurut gue Gen Z sekarang, apalagi buat anak-anak yang zaman sekarang tuh, mereka lebih kayak gini, eh lo minta jasa gue, ya lo bisa kasih apa buat gue timbal baliknya gitu. Mereka tuh lebih, Ada duit, ada barang. yes betul, mereka tuh lebih mengagungkan kayak take and give-nya mereka tuh kayak gitu. Jadi kayak lo bisa kasih apa buat gue? Kalau mau perusahaan lo atau pekerjaan lo nih, hasil kerja lo bagus gitu, lo bisa kasih apa ke gue gitu. Sebenarnya bukan karena mereka materialistis ya. Karena mereka itu menurut gue Fakta. betul. Fakta nyata. Kalau Iya, misalnya emang kayak ya udah hidup kenyataan gue emang gue butuh duit lebih. betul. Dan Social life gue gede. mereka tuh suka banget yang namanya diapresiasi. Mereka which itu lo juga. Yes, Lo suka betul. Gue suka diapresiasi. banget. Oh, Gue suka banget apresiasinya diapresiasi. guys, monggo. Hanya gue yang tepuk tangan. Gue mengapresiasi diri gue sendiri. Yeay. Kejauhan guys, Oh. mic-nya. Segini? Segini? Batuk dulu. Terus? Jadi ya, gue ada pengalaman. Boleh gak ya? Iya, boleh. Boleh lah ya, pengalaman hidup gue. Jadi tuh, gue pernah kerja di suatu tempat yang padahal tadinya gue cinta banget. Karena gue setiap kerja tuh bakalan all out banget. Perwakilan Gen Z. Bener-bener Gen Z tuh Iya, kalau kerja gue setuju. dan mereka menyukai ya, kayak menurut mereka ini passionnya mereka di sini, terus kerjanya tempatnya nyaman, orang sekitarnya nggak toksik gitu, mereka tuh bakal all out banget. Bahkan lu nggak minta, misalnya lu kasih office hour nih, tapi mereka bakal lembur itu tanpa diminta tuh mereka bakal mau. Karena mereka merasa dihargai dan di-appreciate lah pokoknya. Nah, di tempat kerja gue ini, Di daerah mana tuh?
di Jakarta. Gak bisa di-spill. Pokoknya di tempat kerja gue ini tuh tadinya yang gue cinta banget, cinta mati, mampus, parah. Lama-lama karena perubahan juga ya, perubahan dari tim, manajemen perusahaan gitulah. Jadi gue merasa mungkin gue terlalu nyaman sama situasi yang sebelum-sebelumnya. Sehingga pas adanya perubahan, gue tuh merasa kayak, wah kok nggak sesuai sama yang kemarin, kok beda jauh, berbanding jauh gitu. Sampai gue nemu titik jenuhnya itu adalah gue merasa tidak dihargai sama hasil kerja gue. Jadi tuh sebenarnya Gen Z itu Ini remote kenapa ya? dia akan all out di pekerjaannya kalau dia merasa dihargai sama sekitarnya. Mau yang setara, mau yang atasan, mau yang bawahan, pokoknya sekelilingnya dia, kalau dia merasa dihargai, pasti dia bakal all out. Tanpa diminta pun dia akan memberikan suatu hal Tapi gitu. sebenarnya nanya deh, kalau misalnya Gen Z itu sendiri kayak, oke, gue tuh banyak lah junior-junior yang atau dede-dede gemes di luaran sana yang emang satu tim sama gue, Mm, satu kerjaan gitu. mm, Mereka tuh emang kalau emang suka sama passionnya, mereka tuh emang giat, rajin lah, mm, mm, bener-bener mm, kayak gue ngeliatnya kayak gue termotivasi sih sebenarnya, sejujurnya gue termotivasi sama yang namanya Gen Z ya, karena mungkin dulu gue pernah kayak mereka, energinya masih ada, jadinya lumayan nih kayak mereka tuh gila loh. Gue ingat banget dulu tuh tiap malam itu tuh gue bisa pergi pulang kantor, pergi pulang kantor, mm, pergi pulang kantor, pergi gitu kan. Tapi sekarang ya, gue udah capek banget. mm, Gue udah capek banget, bawaannya tuh lemes, kayak bawaannya kayak main bentar, kayak gak nyaman nih tidur gitu. Tapi karena gue tahu lingkungan gue rata-rata dede-dede gemes ini, si Gen Z ini, itu tuh mereka tuh kayak ayo kak, ayo, ayo, lu mah nggak asik, lu mah nggak asik. Dikit-dikit nongkrong, dikit-dikit ngajakin gue nongkrong. Lo kayak mm. gitu nggak? Kalau nongkrong, gue tuh masih, iya sih, kayaknya seumuran gue tuh masih cinta banget nongkrong dan Iya asli, itu sumpah. sebuah kewajiban. Tapi Kak, di balik nongkrong itu tuh sebenarnya mereka nyelipin sambil WFC lah, sambil ngerjain kerjaannya, Iya, iya, ngerti. yang sesekali buka-buka laptop gitu. Kadang tuh gue tuh nyaman, gue ya sebagai milenial tuh gue nyamannya lebih kayak, kalau WFC tuh tanya deh teman-teman gue tuh kalau bertahan WFC itu tuh paling lama tuh 3 jam cuy, Hmm. paling lama 3 jam. Gue paling nggak suka. Gue paling suka tuh bukan WFC, WFH ya di rumah, di rumah. Hmm. Kalau gue bosan ya gue nonton TV, atau nggak gue main PS. Hmm. Tapi nih kalau misalnya lagi sama, maksudnya kayak teman-teman gue yang Gen Z ini ngajakin kayak kak, WFC yuk di sini di sini di sini gitu. Mereka nak main nih, main nongkrong sambil ketawa, Hmm. ngerokok segala macam. Kayak WFC-annya mereka tuh serius gitu loh, kayak yang bener-bener dari pagi sampai malam bener-bener di depan laptop gitu. Gue tuh nggak Betul. bisa. Gue selalu nanya di mana, kak kita WFC-an ya gitu. Biasanya kadang-kadang kayak kalau lagi dulu ya WFH tuh pas pandemi, Hmm. mereka izin lah kayak kak kami WFC ya. Oh ya WFC di mana? Di Cipete biasalah ya kan, Hmm. tongkrongan anak Gen Z tuh Hmm. Cipete ya kan, terus Hmm. Henop gitu. Hmm. Oh yaudah iya nanti gue nyusul gitu. Gue mah nyusulnya mah malam, sore lah. Mereka, kalian WFC jam berapa? Jam 10 ya kak. Oh yaudah nanti kalau udah sampai kafenya gue bilang, gue info Hmm. gitu. Datang tuh dari jam 10. Kalian masih di mana? Di tempat yang sama kak. Oh lama juga nih anak-anak. Hmm. Gue datang lagi, gue chat lagi. Kalian di mana? Iya kak masih di tempat yang sama. Sampai akhirnya sore baru gue susul. Lu Hmm. nggak betah lu pada betah lah, orang tadi kita sambil foto-foto dulu ya kan. Hmm. Banyak kan coffee shop yang kayak ada, ini salah satu doang ya, Kopitagram Hmm. ya, yang di Ampera, yang di beberapa titik tuh kayak bener-bener spotnya tuh enak gitu buat seru-seruan. Instagramable. Iya, lo bisa sambil nongkrong, Hmm. lo bisa sambil foto-foto, ya aktivitasnya banyak gitu loh. Ya gue ngelihatnya lebih kayak si social life-nya Gen Z ini tuh lebih berwarna sih Betul. bukan dibanding gue ya, mungkin dibanding milenial kali ya, tapi gue juga nggak tahu ya, mungkin ada beberapa milenial yang masih energinya masih banyak lah. Kalau gue jujur pribadi gue udah nggak sanggup. Kalau ngomongin WFC ya, gue tuh pernah. Jadi kan kerjaan gue tuh mobile ya Kak. Hmm. Jadi bisa
kapanpun lo ngerjain, yang penting kerjaan tuh kelar gitu kan. Hmm. Gue pernah WFC sama temen gue, itu dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Set. Dan setelah itu kita geser lagi nyari coffee shop. Buat kan lu di tempat yang sama. Iya, bosen aja udah sampai jam segitu. Gila loh, gue tuh nggak Kadang nyusulin temen yang lagi nongkrong gitu. gue nggak paham sih sama konsep-konsep yang kayak lo bertahan di dalam satu coffee shop yang sama di berjam-jam tuh kayak oke, zaman sekarang tuh coffee shop kayak colokan tuh is a must ya kan, colokan tuh wajib, terus wifi, terus apa mereka tuh spotnya tuh lebih suka yang coffee shop yang lu ninggalin laptop, even lu sendirian, lu nggak akan aman-aman aja gitu, gitu kan? Sekarang ada lagi satu Apa? yang bikin PW. Indoor tapi smoking area. Indoor tapi smoking. Oke. Oh AC, iya ya kan? iya Gak benar gerah. benar benar. Itu banyak banget. Pasti orang-orang banyak yang nyari. Nah, gue itu tuh sambil yang nggak pure yang sambil laptopan terus enggak diselipin sama ngobrol-ngobrol. Dan disclaimer ya, gue bertahan lama di coffee shop nggak mesen satu doang. Jadi Ya, ya kan orang, ya. lo ngapain sih nongkrong lama-lama ntar ujung-ujungnya mesen satu doang lagi. Enggak, gue nggak kayak gitu. Tetap mesen kayak, gue udah habis mesen mineral ya gitu. Gue udah habis mesen ini ya. Beli snack yuk gitu. Jadi nggak cuma satu menu doang yang dipesan. Terus kalau misalnya Gen Z tuh ya, mayoritas kayak sekarang banyakan yang mobile ya kerjanya, lebih ke Iya sih. media Iya, iya. entertain Iya, gitu-gitu. iya, benar. Banyak banget yang kepake karena mereka tuh selain ajang tempat untuk mengembangkan diri, menurut gue itu tuh ya apa ya, mereka kan merasanya seneng bertemu orang banyak gitu-gitu. Terus kayak bisa diselipin nongkrong-nongkrong, main-main gitu-gitu. Jujur gue suka banget sama media entertain tuh, gue suka banget. Media entertain yang lu maksud tuh kayak gimana contohnya? Misalnya kayak lu apa? Lu nonton atau lu kerja atau Kerja, lebih ke kerja? kerja, iya. Lu dulu cita-citanya pengen jadi apa waktu itu? Kalau ditanya cita-cita, gue tuh pengen jadi dokter sebenarnya. Tapi kuliah lu nyampe nggak ke sana? Enggak, kuliah gue dulu psikologi terus pindah ke hukum. Hah? Jauh banget. Sampai akhirnya sekarang. Betul, cuma kalau sekarang tuh, kalau gue pribadi, gue tuh dulu bener-bener sampai SMA kelas 1 tuh masih kekeh pengen jadi dokter atau minimal perawat. Tapi gue tiba-tiba pikiran gue berubah. Kayak ya udahlah, gue terima jadi aja apa yang dikasih. Gue jadi kayak gimana ya udah gue kembangin gitu. Nah, sekarang lu posisi lu karyawan atau bukan? Sebenarnya freelancer. Freelancer. Jadi Editor. nah, sebenarnya ini nih, Kak, menariknya Gen Z itu adalah kayak mereka tuh saking banyak pengen eksplorasinya tinggi ya. Maksudnya pengen explore A, pengen explore B, pengen explore C. Jadinya mereka tuh kayak apa ya? Kebayangnya malah banyak banyak banget hal-hal yang pengen mereka apa ya? Pengen mereka capai gitu sampai akhirnya mereka juga tuh kadang kelelahan sendiri. Ya Betul. nggak sih kayak terus udah gitu nyarinya juga yang kayak ya freelance, WFH atau enggak WFA dia bisa kayak di mana aja kan. Banyak tuh yang kayak gitu tuh kayak yang mager yo ini WFO ya gitu. Oh iya ini WFO, full WFO. Ada juga yang kayak full WFO boleh tapi mungkin deket-deket gitu kan. Nyarinya yang pekerjaan yang deket dari rumahnya juga kan sebenarnya lebih ke sana gitu. Tapi balik lagi ya, sebenarnya kalau menurut gua keuntungan punya tim 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 yang kalau buat gua pribadi ya, tim yang Gen Z ini seru sih menurut gue, energetik semuanya. Karena mereka tuh gua ngeliatnya kayak nggak ada capeknya banget gitu. Karena ada beberapa teman-teman gue yang kayak mereka tuh sempet tuh kayak Kak fokus time yuk. Oh ya udah fokus time. Fokus Iya, time tuh ya kan, fokus time. Oh, fokus time, fokus time, fokus time. Tiba-tiba kayak, lah mana nih orang-orang? Oh hilang. Pada kemana nih? Adik-adik gue gitu. Pas gue lihat lagi tiktokan, lagi nonton. Apalagi kantor gue sekarang tuh deket banget sama coffee shop yang emang dicari sama banyak orang. Spotnya kayak
apa namanya, cara interiornya dan segala macam. Terus kalau lo mau naruh laptop di situ tuh gue yakin Aman. secure, aman, semuanya aman. Jadi kayak, "Kak, gue kebawa dulu ya." "Oh ya udah, iya." Fokus time dulu, iya. Fokus time tuh 4 jam, 5 jam gitu. Tiba-tiba nongol set, habis itu joget-joget TikTok gitu. Maksudnya itu ya kayak buat penyegaran buat mereka Betul, gitu loh. betul. Jadi kayak yang, oh, work life balance-nya bener-bener ada. Betul, Oh ya, betul. bahasanya kayak gitu kan. Iya, Kayak work work life life balance, balance. work life balance gitu kayak, "Kak, work Betul. life balance dulu yuk." Ya udah ayo, kadang gue suka kayak, Fahima, Fahima, ayo 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 nongkrong, bosan-bosan gitu kan. Betul, betul, Suka betul. kayak ya memang harus seperti ada penyeimbang antara antara gue yang orangnya ya udah pengen kerja kerja aja, tapi ada dia yang ada Gen Z ini yang suka kayak ngasih tahu kayak santai aja Kak, jangan dibawa buru-buru kerjanya, ayo work life balance dulu. Mereka suka yang ini jam 5. Gue pokoknya nih ya, anak-anak kantor gue, terus kalau misalnya kerja, datang nih, set, gitu, kerja, fokus time dulu, fokus time, set, jam 5 nih, udah, bubar. Ada yang ke Famima, ada yang kemana, ada yang kemana, ada yang joget-joget TikTok, ada yang rebahan doang, itu kayak yang, oh ya itu work life balance gitu. Betul. Tapi jangan salah loh. Pas kalian lagi ngumpul-ngumpul gitu ya, justru tuh suka nemu ide-ide baru. Ya, kadang emang kayak gitu. Betul. Iya, maksudnya Gue merasakan itu sih. menurut gue ya, Gen Z ini tuh mudah banget berkarya dengan adanya teknologi yang sekarang ya. Kayak mereka TikTokan tuh bukan berarti cuman TikTok joget doang gitu. Mereka expose Betul, betul. their apa ya, ya TikTok itu ke dalam sosial media mereka, dia dapat opportunity, dia dapat likes banyak, dia dapat comments dan segala macam. Dia tekunin lagi Betul. bikin kontennya terus-terusan, ya akhirnya apa ya, dapat kadang ada yang jadi side job kan, kayak Betul, tiba-tiba jadi betul. model ya kan, tiba-tiba kayak kayak bantuin dong gue dapat endorse nih gitu. Ya maksudnya itu yang mempermudah mereka, yang membuat mereka untuk terus-terusan untuk kayak ya gue nongkrong tapi ya gue dapet link ini ya. Gue tuh dengar dari beberapa lah dari orang bahwa sebenarnya kalau lu kerja sambil memperbanyak link itu tuh bakalan dapat opportunity-nya tuh terus-terusan terbuka gitu loh. Nah, gue rasa Gen Z tuh bakalan kayak gitu ya nggak sih? Betul, Maksudnya kayak betul. karena mereka sering bersosialisasi aja Betul, kan. betul. Mereka tuh si Gen Z ini gampang banget sosialisasi sama orang. Makanya, tapi kadang mereka tuh merasa kayak gampang tertipu juga. Kayak perasaan gue udah baik deh sama dia gitu. Tapi ternyata dia nggak sebaik itu di mata gue. Gen Z tuh sering banget Lu merasa kayak gitu. merasakan kayak gitu kalau misalnya patah hati atau Dalam semua hal sih, mau dari pekerjaan, pertemanan, percintaan, mereka tuh contohnya sering kayak gitu. Jadi ya, lu pernah kayak ngalamin nggak kalau gue sih pernah percintaan, pasti pernah. Nggak, pertemanan. pertemanan? Mm-mm. Jadi Jadi gue, sesama Gen Z nih. yes, ada yang sesama Gen Z, ada yang tidak gitu. Jadi gue merasanya betul kayak yang lu bilang tadi, Gen Z itu apa? Gampang banget sosialisasi sama orang siapapun, generasi apapun. Mau yang tua, mau yang muda, mau yang baru lahir pun gampang kalau si Gen Z ini. Cuma sometimes mereka tuh merasa apa sih bahasanya sekarang tuh kayak ditusuk dari belakang gitu loh. Apa Mereka tuh sering Cak? merasa Bahasa kayak gitu. Inggrisnya Cak, ditusuk dari belakang Cak. Iya, Backstabbing tuh. backstabbing bener. Mereka tuh sering merasa kayak gitu. Jadi menurut gue ya, plus minus sih. Kalau misalnya mereka, kalau gue pribadi ya lagi merasa di posisi itu, gue sih nggak ambil pusing. Gue lebih kayak ya udah kan nggak semua hal yang kita kasih ke orang hal baik itu tuh bisa balik lagi ke kita. Belum tentu kayak misalnya gue baik sama lo nih Kak gitu. Terus gue berharap kayak ih nanti lo bakal baik juga nih sama gue. Belum Tapi tentu. tapi menurut lo, Gen Z itu akan punya ekspektasi juga nggak? Kayak kalau gue baik sama kakak-kakak gue akan dibaikin juga nih sama kakak-kakak gue. Mereka punya Sebenarnya ada, tapi ya ekspektasinya ketinggian. bukan ketinggian. Kadang tuh ini kalau gue pribadi gue nggak tahu Gen Z yang lainnya, tapi kayaknya mayoritas kayak gue. Mereka tuh suka denial. Jadi Oke. mereka naruh ekspektasi penuh nih, misalnya ke hal-hal baik gitu. Tapi kadang mereka tuh nggak mikirin dari
segi negatifnya kayak nanti impact-nya apa ya? Kayak misalnya hal baik tuh nggak selalu disandingin sama hal baik gitu. Misalnya kayak yang tadi lo bilang, misalnya gue baik sama lo gitu. Terus gue berharap banget nih, aduh semoga lo baik juga ya sama gue gitu. Tapi ternyata lo tuh muka dua lah gitu, nusuk gue dari belakang. Itu tuh kadang yang Lu kita ngatain nggak gua berarti? pikirin, nggak dong. Gue memberi contoh gitu. Jadi itu kadang tuh kita Ya, saking ya, ya, saking kebayang. positifnya, jadi nggak mikirin orang tuh bakal jahatin kita Ya gitu. karena mungkin pikirannya adalah ya udah gue cuman main, nggak ada Betul, mikirin betul, kayak gue bakalan betul, disakitin, gue bakalan betul. dikecewain, ya gue main-main. Makanya mereka tuh kalau udah merasa kayak gitu, kadang tuh kayak sakitnya berkali-kali lipat. Langsung kena mental health ya. Betul. Langsung tuh, langsung kena Langsung mental. langsung DP-nya item ya Betul. kan, pasang lagu Spotify ini Betul. apa ya, lagu-lagu galau kayak Tulus Iya, ya kan, pamit betul, betul, pamit betul. dari sosial media Cuman biasanya gitu kan. malah malah sekarang ya, ada beberapa temen gue yang Gen Z juga. Mereka tuh kalau lagi burnout atau lagi sakit hati gitu, mau dia ribut sama temennya atau sama percintaannya, mereka tuh bisa deaktif Iya, sosmednya. iya, 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 Bener-bener iya. kayak, hah? Gue mau nge-tag tapi kok nggak ada gitu. IG lu kemana gitu? Gue lagi deaktif. Kenapa? Ya gue males ngeliat ini gitu. Tapi lu Sering pernah kayak banget, gitu gak? sering Lu banget. pernah kayak gitu gak? Kalau gue enggak. Kalau gue itu tipikal orang yang gue seneng manas-manasin orang. Itu gue. Tapi Gue rata-rata seneng. teman-teman lu kayak gitu gak? Sebagai kaum, maksudnya Gen Z itu kan lebih banyak ya, karena Mm. kan kalian sebaya. Kalau gue kan, gue tuh bisa dibilang yang Gen Z itu kayaknya di dalam kantor doang deh. Di luar kantor gue nggak ada. Kalau di dalam pekerjaan, Mm. rata-rata gue Gen Z. Tapi di kayak temen deket gue, itu tuh jarang. Mm. Yang kayak, karena kan mungkin gue butuh kedewasaan juga ya. Maksudnya Mm. kalau sama kalian ya gue funnya dapet Mm. gitu. Kayak gampang hayu kan kalian tuh Mm. kayak Mm. Dufan yuk, Mm. hayu Ayo. gitu kan. Sini Betul. yuk, hayu Ayo. gitu. Kalau teman-teman gue yang lain kayak yang udah, apalagi yang udah punya keluarga ya, kayak nanti dulu ya gue ajak anak gue dulu. Nah, kalau Mm. Gen Z tuh lumayan kan kayak Mm. seru aja untuk dijadiin temen buat kumpul, Betul, main. betul. Nah, gue sukanya nih ya sama si Gen Z ini adalah mereka tuh saking ekspresifnya, mereka tuh idenya tuh liar. Mm. Nah, itu buat gue yang buat gue pribadi ya, buat kaum milenial kayak gue gini tuh lumayan ngeinspirasi sih sebenarnya. Mm. Menurut gue ya kayak ternyata tuh menggunakan sosial media tuh harusnya kayak gini. Ya kayak Betul. tapi kadang yang kayak diaktif ini nih kayak kenapa ya lu diaktif account gitu. Apa sih tujuan hidupnya Mm. gitu. Kadang gue suka nanya, "Ya kenapa sih, Kak? Kan lagi galau." Oh, Mm. kalau galau tuh diaktif Iya. account. Atau kadang sambat di Sampai second ya, account-nya. ya. Oh. Nah, nih ya jujur ya, gua adalah Mm. orang yang baru menggunakan second account. Mm. Gua punya second account itu di tahun 2023 akhir. 2023 akhir apa 2023 pertengahan lah. Gue lupa. Pokoknya gue baru benar-benar punya second account. Dan second account-nya juga bukan kayak biasanya kan ada tuh second account fotonya kita kan. Mm-mm. Enggak, gue nggak ada. Second account gue cuman profile bodong, following-nya nggak ada, followers-nya nggak ada. Ya cuman Jatuhnya fake account ya itu. iya, lebih Jatuhnya fake kayak account buat pengen stalking. pengen stalking aja, Mm. bukan kayak kan biasanya second account kayak lo tetap lo mau urak-urakan, lo mau Mm-mm. cententilan lo di second account kan, Yes, gitu betul, kan, betul. bener kan? Tapi ini gue nggak sama sekali, gue tahu second account itu tuh gara-gara ya itu gue main sama anak-anak Gen Z kayak Mm. Kak follow akun second account gue dong. Mm. Kenapa lo punya second account ya? Iya di situ tuh gue yang kayak urak-urakan daily life gue tuh ditaruh di situ. Tapi kalau buat yang first account tuh yang kayak cantik, Cantik. manis, entrepreneurnya Ya betul, kelihatan, betul, gitu-gitu betul. kan? Pemayu. Iya kan? Iya. Nah itu tuh gue kayak, oh sekarang tuh gitu ya. Gue baru Mm. tahu lu sih. Kalau lu pakai second account? Kalau gue pakai, tapi eksklusif hanya untuk beberapa Oh orang ini saja. kayak Instagram yang baru Subscribe. subscribe Iya, ya kan betul. mesti bayar. Padahal ya ada fitur close friend juga, Iya, tapi ya, kayak itu tuh. Gue jujur ya, gue tuh pakai close friend. Hmm. Kalau gue pakai close friend karena ada fitur itu ya gue pakai close friend. Hmm. Yang bener-bener teman terdekat gue doang yang tahu gue seurakan apa. Hmm. Kalau bagi gue ya bikin second account tuh repot. Tapi kalau fitur close friend tuh Apa kekurangannya close friend gue tanya? kalau close friend tuh menurut gue ya kayak lu lebih dalam satu akun lu lebih kelihatan
ini sifat asli lo, ini media lo nih. Jadi kayak bentrokannya tuh dapat banget. Kalau misalnya second account kan lu nggak ada yang tahu. Misalnya orang ngeliat akun Instagram gue, ih si Cia orangnya kayak gini 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 ya gitu. Tapi kan mereka nggak lihat second account gue yang ketawa ngakak-ngakak, Iya ya, iya, julitin orang, iya bla segala macem ada gitu. pembedanya. Dan nih ya, satu lagi patternnya adalah namanya tuh nama-nama aneh, Unik. nama kayak unik gitu kayak temen gue tuh apa ya, Hmm, Candyman apa, bukan hmm. pokoknya bukan nama aslinya dia, tapi Yes, profilnya betul. dia, Iya, ya kan? iya, Tapi bukan nama asli, bener-bener betul. kayak oh FBI kalian, bentar kak, aku mau kepoin orang, gue pakai second account, Hmm, gue ada third account, ada sampai ada iya, yang tiga, apa ada ada yang tiga. iya sampai ada 3 account gitu Hmm, kan kayak hmm, buat apa sih guys? hmm, Enggak, gue mau update yang di sini aja. Ini hmm, kayaknya bagus deh di. Terus udah gitu apa? Yang bikin gue gini nih yang kayak, hah? Lu temenan di first account hmm, juga, di second account juga, iya kan? Ya hmm, kayak, ya kalau yang ngeliat lu itu doang, kenapa hmm. nggak yang di first account aja? Kalau gue sering kejadiannya gini. Misalnya gue berteman nih sama orang, gue kan lebih seneng berteman sama orang baru ya, karena seru aja gitu menurut gue. Jadi misalnya gue baru berteman sama lo, gue follow-followannya di second account. Karena, Di first malah nggak follow-followan. karena, Karena menurut gue itu hanya untuk beberapa orang aja ya. Menurut gue itu ada kualifikasinya, ada tuh lihat kriterianya untuk kayak masuk second account gue. buat apa lu mau masuk sosial media tapi lu harus ada kayak ranknya, ngerti kan? Oh ya nih Kamita ranknya 1 nih, berarti gue masukin ke first account sama second account gue juga kayak gitu kan Kan, modelannya. iya yes, betul. Karena kenapa harus ada kualifikasinya? Mereka tuh kalau sembarangan masukin orang, kan ada Kak yang sebenarnya nggak deket-deket aja tapi tiba-tiba bisa masuk. Ntar di-screenshot, dikasih tahu kemana mana gitu. Itu tuh Ta- yang bikin males ya kadang kayak tapi lu gitu. percaya nggak sih kalau misalnya lu mau di second account, kalau di second account lo temen lo emang dendam dan gak suka sama lo akan dibantai juga cuy. Iya sih. Jadi kayak kalau lo kalau kalau Cia membalas menjawab seperti itu, gue bakalan bilang kayak sebagai bukan sebagai ya, maksudnya kayak bukan wise ya apa ya, mungkin lebih kayak sarkasnya kayak ya Hmm. elah nyet orang mah kalau misalnya udah mau dendam mau bete sama lu ya lu mau Iya di benar second benar account kayak benar. lu mau di first account Benar. kayak lu dibantai-bantai aja gitu kan kasarannya. Betul, tapi pokoknya si second account ini tuh lebih kayak ke sisi lain. Iya, Ada maksudnya sisi kayak lain sebenarnya lebih akun kayak yang utamanya. iya nih gue Cia yang Betul. cantik, wibawa dan segala macam duduknya miring, babak Jawa gitu. Tapi kalau di second account yang duduknya gini, nongkrongnya di Betul. coffee shop, apa warkop gitu-gitu ya. Mm-mm. Kayak ya dua sisi lain ya kan Hmm. sebenarnya. Dan ya, gue kalau lo lihat Instagram gue, believe me, gue terakhir posting itu 2023. Hmm. Postingan gue itu 2023. Tapi kalau gue ngelihat first account, second account adik-adik gue yang Gen Z ini, itu rata-rata mereka tuh kayak sebulan tuh bisa 3, bisa 2. Hmm. Rajin gitu loh. Mau di first, mau di second tuh rajin. Gue kayak, Hmm. kalian kok ada energinya ya gitu. Terus Bahkan mereka lebih rajin di second loh, iya ya, untuk update-update apapun. karena nah gue di first gue kan cuma punya satu nih akun. Itu gue nge-manage story, gue nggak tahu ya nih buat kaum kaum milenial yang seumuran sama gue, kalian masih mainin gak sih tuh kayak sosial media? Gue nggak tahu ya karena gue udah kayak ayo dong posting gitu. Teman-teman gue nih ngumpul nih sebaya nih sama gue nih, sebaya nih Cia. Set. Foto 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 cekrek Hmm. cekrek 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 ya, siapa yang mau posting, siapa yang mau Hmm. posting kayak gitu kan, tim repost kayak gitu gitu kan. Betul betul Nah betul. kalau yang Gen Z buruan airdrop Parah infrared parah. infrared kayak gitu kan. Karena ya kalau Gen Z itu sering banget. Lo pernah gak sih Kak nemuin kayak misalnya lo berteman sama Gen Z, terus lo follow-followan nih, baru follow-followan, terus tiba-tiba mutualnya banyak yang sama gitu Iya. kayak, oh lo kenal ini Kak, lo kenal dia gitu. Jadi tuh kadang ya sosmed tuh emang penting banget buat Gen Z ini karena ini tuh salah satu penyalur em, apa sih namanya? Kayak Link. yes, betul. Kayak link gitu. Kayak lo tiba-tiba kenal si ini. Terus, oh lo kenal
kenal dia gitu. Nanti lu kalau mau ada event-event sama dia aja, nanti gue yang bilangin gitu. Kan sering banget tuh kejadian kayak gitu. Iya, 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 Kayak, iya. lu pernah kerja bareng sama dia gini 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 gitu. Iya, iya. Itu sering banget. Iya, iya. Gue kebayang tuh sama hal-hal yang kayak mutualnya terlalu banyak, mutualnya banyak, emang kolaborasinya jadinya kayak ya udahlah santai, dia Hmm, mah udah kakaknya temen gue, ya kan? Jadi kayak betul. udahlah santai, dia si Betul. ininya temen gue. Karena itu sih kayak menurut gue Gen Z itu cukup membawa apa ya? Gue nggak tahu sih, kayak lebih cheerfulnya tuh dapat, funnya tuh dapat. Betul. By the way ya, gue mau nanya. Sekarang tuh lagi ada viral bahasa Gen Alpha. Hmm. Stigma. Apa tuh? Apalagi selain stigma? Skibidi. Apa? Sigma. Sigma. Stigma. Apa? Sigma. Skibidi. Skibidiu ya? Skibidi. Skibidi. Aura minus apa? Minus sama Minus 1000. 1000. Itu juga gue nggak ngerti. Lu Sampai ngerti sekarang. gak? Gue cuma tahu Sigma itu aja. apa? Sigma tuh apa? Keren ya? Kayak lu berkelas, wow gitu, wah. Gue mau nanya. Sigma itu kalau misalnya di verbnya bahasa Inggris emang ada? Sigma male. Lo pernah dengar gak Sigma male? Iya tahu alpha. Oh, personality. Tapi kalau kenapa keren itu dibilang Sigma? Nah itu sih, ya kan kayak kalau dulu ya, nih simpelnya bahasa dulu ya, gue dulu nih waktu milenials kalau nggak bahasa G. Yes, gue masih tahu tuh bahasa G. Guguaga, gogo blogo, gigitaga, wah bahasa G deh, serba G, sama bahasa S. S. Ya, bahasa S tuh. Nah, sekarang nih Gen Z itu kayak ngomongnya udah tuh ya literally, Yes. which is ya itu bahasa Inggris sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa, tapi ada beberapa bahasa Gen Z lainnya kan sebenarnya. Kayak kalau bahasa Gen Z yang lainnya ya, Kak. Sebenarnya cuma meneruskan dari generasi sebelumnya aja. apa? Bahasa G masih kepake. Masih kepake. Terus buat ngomongin orang. Iya. Bahasa S masih kepake. Iya, benar. Banyak. Nah, cuma ya sekarang Gen Z yang sekarang tuh ya mereka tuh lebih ke campuran aja antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Iya. Kayak yes, literally gue tuh gini. Terus kadang-kadang ngomong literally tuh nggak sesuai dengan maksudnya grammarnya kayak agak kadang-kadang kayak udah yang penting nyantumin aja. Ya, yang penting nyantumin aja. Nah, tiba-tiba nih suatu hari bahasa Gen Alpha. Gue kayak Sigma. Skibidi. Kayak Skibidi tuh apa ya? Ini jauh banget gitu maksudnya. Toilet. Ya kan Skibidi minus 1000. Aura tuh apa? Aura kodam. Oh, kayak berwibawa gitu kali ya. Kalau aura tuh maksud gue masih nyambung gitu. Tapi kalau masih mudah dimengerti gitu loh. Kayak kalau kita kan kalau misalnya gen milenial tuh kan cool, keren. Yes. Ya kan udah selesai, that's it gitu. Ini keren tapi kayak Sigma. Nah itu tuh yang sampai sekarang gue kayak ini apa, mau nangis banget nih, gimana nanti tapi ya Gen Alpha sekarang tuh karena udah apa ya, bahasa kasarnya tuh kayak terkontaminasi sama sosmed. Mereka tuh keren-keren loh, justru pinter-pinter juga. Iya sih. Gue aja kadang yang kayak ngeliat anak kecil nih ya, kayak anjir lu sepinter itu. Dulu gue seumuran lu belum bisa kayak gitu. Itu yang gue rasain ketika adanya Gen Z di hidup gue. Oh. Itu yang gue rasain ketika ada Gen Z. Kayak misalnya waktu itu CapCut. Yes. Ada CapCut kan. Nah si Aing mah tengah ngartos ya. Terus gue kayak, itu apaan? Ini namanya CapCut Kak, aplikasi. Oh ya, ini dibikinin template. Jadi lu tinggal lu mau pilih template yang mana, tinggal masukin video, nanti dia otomatis gitu. Waduh keren juga nih gitu. Udah satu. Terus tiba-tiba out of nowhere junior gua yang pertama pegang chat ya, yang megang gua nggak tahu chat GPT, gua nggak tahu kenapa, gua juga bingung kenapa gua nggak ngikutin si chat GPT itu pada saat itu. Tiba-tiba junior gua yang ngasih tahu, "Kam, mendingan pakai chat GPT, nanya-nanyanya jangan gini." Oh jadi gua ya sama kayak lu, kayak mereka yang lebih dominan ya, teknologinya lebih cepat. Betul. Daripada ya sama lo melihat Alpha, gua melihat Gen Z itu tuh kayak gitu. Jadi kayak bener-bener kayak tes gitu. Betul. Makanya Gen Z tuh sering dibilang kayak
lo tuh terlahir dari AI. AI itu sangat membantu Gen Iya, Z iya. ini. Tapi emang Medsos tuh membantu banget. bener sih, tapi ya itu ya kalau misalnya emang yang kurang nih, gue jujur aja ya. Gue tuh paling masih kolot. Gue tuh masih kolot. Mm. Gue tuh kalau misalnya ditanya nih sama misalnya nih ada orang ya, misalnya gue nanya nih, gue tuh orangnya suka nanya Cia. Hmm. Simple, simple kayak gue pernah nonton apa tuh yang hiu, Apa? film hiu, Under Paris. bukan hiu yang hiu gede, monster hiu zaman dulu tuh apa namanya? Oh, Megalodon. Ya Megalodon. Megalodon, iya benar Iya benar. bener kan? Gue nonton Megalodon sampai akhir film, gue nanya kenapa Megalodon tuh masih hidup gak sih? Hmm. Gue nanya nih sama orang, dibantu dijelasin. Tapi gue mencoba nanya sama seseorang, gue paling gak suka ketika gue nanya sesuatu hal yang gue gak paham. Kenapa manusia purba, sesimpel kenapa manusia purba bener-bener gak ada di dunia ini, itu kenapa? Terus ya lu googling aja, gue gak suka gitu. Gen Z kadang-kadang suka udah Kak googling aja karena mereka Ya, biar cepet. biar cepat. Tapi gue sebagai orang bukan orang tua ya, maksudnya lebih ke millennials kayak ya lu jelasin dulu ke gua apa yang lo tahu, baru nanti kalau misalnya lu kalau gua belum dapat, gua Nah, googling. makanya generasi milenial itu bagi Gen Z sering banget dibilang butuh validasi. Ya, Contohnya seperti lo ini. karena Mereka gini. tuh butuh kepastian. Iya, gitu. karena gue tuh ngiranya gini, kalau misalnya gue kalau misalnya gue cuman googling doang, iya gue juga bisa googling, tapi gue juga butuh POV orang lain gitu. Kayak kenapa manusia bisa punah sih gitu. Gue cuma sesimpel, sumpah gue cuma nanya sesimpel itu dijawabnya, ya googling aja. Gue benci banget sama orang yang kayak gitu. Maksud gue, ini sebenarnya nggak Gen Z doang ya, mau Gen Z, mau millennials, pokoknya kalau misalnya emang ada orang yang gue tanya dan jawabannya cuman kayak ya udah googling aja, itu tuh menurut gue kayak lu niat berkomunikasi apa enggak sih? Gue nanya karena emang gue butuh gitu. Itu sih kadang yang kayak mereka terlalu teknologi banget, sedangkan gue yang masih kayak, karena gue lahir masih baca buku ya, belum ada Google, belum ada ChatGPT, belum ada InShot. Gue masih nih ya, anak millennials gue yakin pasti tahu Movie Maker. Belum ada tuh premieran, belum ada ya kan. KineMaster tuh masih Movie Maker, ya Allah. Terus ini fade in fade out itu cuma gini tes gitu-gitu doang. Kalau sekarang tuh udah canggih. Iya, makanya itu CapCut salah satunya, itu yang bikin gue kayak wah gila CapCut keren banget. Udah gitu sekarang ada artis CapCut kan, karena lu dibayar kan. Iya. Nah itu tuh lu kayak gimana? lu bikin template di CapCut itu tuh katanya menghasilkan duit. Kalau gue kurang tahu sih kalau si CapCut nih kayak gimana, cuma dia tuh dalemannya nih si CapCut ini itu tuh bagus banget dan berguna banget. Nah itu tuh yang sangat membantu. Kalau dulu kan sekarang CapCut. Kalau dulu ada jualan namanya Shutterstock. Zaman gue dulu, awal-awal gue bekerja, itu ada orang fotografer. Dulu kan zaman gue ya, semua orang pengen jadi fotografer. Betul. Lesnya sampai di Darwis. Iya Darwis Triadi bener. Sampai pengen jadi pokoknya gue pengen jadi Darwis Triadi. Lu kalau nggak ada yang tahu Darwis Triadi, googling deh. Nah, googling kan gue jadi. Pokoknya Darwis Triadi tuh fotografer handal lah pokoknya. Nah, semua orang tuh pengen banget les di sana. Sampai akhirnya gue diajarin sama temen gue, Mit bikin PayPal. Kenapa? Lo harus submit Shutterstock kalau lo suka foto-foto. Pas gue lihat CapCut, oh ternyata ini adalah Shutterstock zaman dulu, tapi yang ini video. Yes, betul. Iya kan? Betul. Shutterstock kan lo kayak gitu. Terus sekarang gue ngeliat di TikTok juga ternyata lagi zaman juga kan yang kayak ngejualin image-image yang mereka. Apa sih yang dibikin terus bisa dibeli tuh? Yang Hah? Yang viral banget tuh kemarin. Apa tuh? Yang kayak NFT. Iya. Oh, iya. Itu terus kayak Gen Z sekarang tuh sama anak-anak zaman sekarang ya, menurut gua mereka tuh pinternya apa? Karena mereka suka foto, padahal foto asal dijual itu kan footage kepake. Estetik Kayak bro. Iya. Sekarang namanya estetika nomor 1 pokoknya. Kayak perkara blurry gitu tuh malah yang paling dijual kan. Dulu kan kalau dulu nggak mau ya ngeblur dikit pulang gitu. Iya nih ada yang jualan foto kaki. Iya, foto jualan. Aduh itu agak aneh sih tapi ada lah nama gimana ya?
Nih ya, ada band di Jakarta namanya Barefoot. Barefoot, kaki telanjang. Dia tuh fotonya aja tuh ya, foto covernya aja tuh bukan kaki loh. Tapi ini ada orang yang ngejual foto kakinya dia di salah satu situs, gue nggak tahu situs apa. Intinya dia jualan tuh kaki buat kayak, ya gue nggak tahu sih tujuannya buat apa ya, cuman kayak gue iseng. Tapi kan itu sama aja kayak lo Ya kenapa jual kaki? footage. Iya kenapa kaki? Ya kan who knows dipakainya buat apa. Itu balik lagi ke masalah pemakaiannya. Iya Yang sih. yang belinya buat apa. Ya kan Nah, kalau itu tuh. disalahgunakan ya bukan urusan Lu penjual. itu kayak gue kayak pas gue lihat ini anak umur berapa? Oh iya emang kelahiran mendekati Gen Z, pertengahan lah Gen Z enggak milenial. Iya. Perbatasan. Tapi kayak oh ada ya yang jual kayak gitu ya. Kalau jual Banyak foto loh, Kak. di Shutterstock, free pick, kagak apa-apa dah. Ya kan free pick kan ada kan Pexel, free pick, Shutterstock. Sebenarnya bisa juga tangan kayak gini aja bisa kejual terus kepake kayak gini doang nunjuk. Makanya tuh anak Pakai. sekarang nggak pernah naik lagi naik gokar karena takut kakinya ke masukan rantai motor gitu atau nggak Takut kelindes kena kaki. serpihan. Iya, Debu. gue nggak tahu kenapa. Zaman dulu, Gue tahu pertanyaan. zaman dulu ya, Piero is the best. Ya, Piero. Nah, kan pada merengut kan lo Piero apaan? Gak ada yang tahu kalian Piero tuh apa? Piero, Piero, ada Nickerman, Carville, apa lagi ya? Bata, yes. Lu pada merengut kan? Apa yang gue sebut tadi itu nggak ada yang kalian tahu. Yang kalian tahu apa? Salomon, New Balance, Adidas. Yang gue sekarang lebih bingung adalah Samba. Zaman gue SMA, SMP. Samba, iya Adidas Samba. Itu zaman gue tuh SD SMP udah ada. SD SMP, SMP SMA tuh udah ada Samba. Stan Smith, Gezel itu sudah ada lama. Tapi Kak, iya. Tapi Kak, lu tau gak sih yang katanya misalnya nih generasi lo fashionnya bakal dipakai sama skip 2 generasi. Jadi lah iya, nih lu dipakai sama generasi ini. sekarang itu mau sampai kapanpun bakal terus booming. Sekarang gini nih, lu ngeliat kan sekarang nih orang-orang pakai celananya celana bahan yang agak gombrong apa enggak? Iya, nah nih kemarin gua ada acara kantornya judulnya Y2K. Wah, Y2K gue ngapain ya? Ya udah akhirnya apa? Ke Senen gue thrifting. Karena apa ya? Karena udah itu waktu zaman ibaratnya kayak gini. Nyokap gue juga sampai bilang gini. Udah lama sih. Anak muda zaman sekarang mah isinya baju-baju mama zaman dulu. Iya. Nyokap gue juga bilang gitu. Iya kan? Lu pakai celana nih dulu kan skinny jeans, ya kan? Zaman-zaman gue milenial tuh punya identitasnya sendiri loh. Kayak skinny jeans dulu. Terus pakai kaos tuh yang sininya nih sampai ngepres, tapi di sininya longgar nih. Yang penting ototnya kelihatan. Sininya mah ngepres nih. Dulu tuh millennials tuh punya tren apa ya? Tren fashionnya sendiri kayak gitu. Cut bray itu mah zaman ibu-ibu lah. Iya. Tapi kalau dulu milenial kalau lu masukin celana lu kurang sakit ya, kurang ngepres banget, itu lu bukan anak milenial zaman gua dulu, bukan anak tongkrongan. Terus kalau sekarang nih anak-anak pada lu anak sekarang kan zamannya ngomongnya anak skena ya. Ya dulu mah namanya anak pensi. Pakai baju Matraman, The Upstairs atau ada Upstairs Matraman, Good Night Electric, The Adams. Nah sekarang kayak The Adams nyarinya mahal banget nih. Rasain kaos nih dulu gue nyari di Blok M. Kaos band ya, kaos band. Terus sekarang yang gue bingung adalah trademark sekarang dari sepatu. Tapi emang by the way, gue tuh suka ngeliat orang itu dari kaki. Sepatu yang dia pakai sampai ke atas. Gue bukan dari atas sampai bawah, tapi dari bawah set. Oh ya sepatunya apa? Oh ya sosok lah gitu. Oh ya ini bisa lah diajak nongkrong gitu. Nah tapi ada lagi selain sepatu, coffee shop kerikil. Tuh gue bingung sih kayak lu nih sepatu udah masuk kerikil coffee shop mana? Ya Allah, gue kayak yang maunya coffee shop daerah-daerah kalau nggak Panglima Polim, Brawijaya, Dharma Wangsa. Itu tuh sebenarnya awal mulanya kayaknya cuma jokes ya. Nah, sebenarnya mungkin
sepatu kayak kan yang dipakai tuh biasanya New Balance kan, terus udah masuk coffee shop mana yang ada kerikilnya bla bla segala macam. Karena tuh awal mulanya mereka pasti kayak foto terus diupload cuma sepatunya aja sama batu kerikil ya kan. Ya itu yang tadi gue bilang estetika tuh nomor satu bagi Iya mereka, bagi kayak gen gue. nih ya, nih gue sampai ngelis coffee shop yang suka didatengin orang-orang yang di lingkungan gue sih. Beberapa tuh rata-rata itu di Pangpol, di Dharma Wangsa, di Mm-mm. Brawijaya, di Blok Melawai. S, di Melawai. Itu rata-rata tuh kayak gitu Emang. semua. Ya nggak sih? Bahkan sekarang Terus setipe lagi tuh coffee iya, shop. Ya kan? sekarang Tangsel juga udah banyak tuh Bintaro Yang penting ada kopi juga. susu. Yes, gitu. Kalau lo nggak ada kopi susu, Sama yang dicari live music sekarang. oh nah nih, gue itu paling nggak suka, bukan paling nggak suka, paling nggak bisa deh live musik. Kenapa? Karena gue harus ngomong teriak-teriak. Gak suka banget gue. Kayak Nah, gue justru Gen Z nyarinya yang ada live musiknya. apa? Seru, bisa nyanyi-nyanyi bareng temen. Bajawa, bro. Dia milenial banget sih. Ya, Sumpah, apa? Bajawa. Gue milenial banget. banyak milenial kan yang masih mainnya ke Jawa. Gue nggak pernah main ke Bajawa. Demi gue main ke Bajawa cuman yang nggak ada live musiknya doang. Yang di Bintaro, yang di Oh iya 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 itu kan iya nggak iya. ada Iya. live musik kan? Yang di Sebenarnya ada tapi di depan cuma ya gitu ya doang. kecil doang Iya. kan? Yang di Tebet juga nggak ada kan? Gue pernah ke Bajawa Kemang. Rame. Lo tahu bertahan berapa? 1 jam. Karena apa? Nggak kuat. Karena satu, gue ngerasain kayak, oh ini Holy Wings versi cafe kali ya. Karena panggungnya stage-nya gede banget gitu kan. Terus kayak langsung buk 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 buk. Wah, banyak orang ya. Gue tuh takut sama manusia. Karena kalau terlalu rame, gue minggir 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 minggir. Minggir. Udah. Pas gue ngeliat viral dia yang di Depok Ya rame banget. sama yang Parah. di Bogor, gue kayak Rame banget ini pecah. tuh ramenya tuh kenapa ya? Dia tuh kenapa sebegitu besarnya gitu loh. Itu sih. Kalau lu suka lihat gak sih kalau misalnya coffee shopnya rame tuh si Bajawa itu, Hmm. suka baca nggak komennya ada kayak, oh ini mah mabuk versi halal lo joget-joget bla bla segala macam gitu. Terus Karena mereka lagunya lagu-lagu seru aja, lu tahu gak sih kayak lagu yang izinkan aku gitu. oh Reza Nah, Artamevia ya tuh. itu kan rame banget dan bisa sambil joget Iya, joget iya. loncat-loncat. Iya, iya, iya. Itu kesenangan mereka. Ya, mereka emang lebih Seneng suka gue juga. intinya adalah lagunya yang lagu bisa dinyanyiin kan. Iya, betul. Kalau misalnya kayak tergantung, kadang tuh ada juga coffee shop yang ada live musiknya terus nyanyi kayak mellow-mellow gitu. Justru tuh jarang didengerin. Bahkan temen gue ada yang dia tuh penyanyi kan, musisi. Terus dia main di coffee shop mana, dia tuh openingnya udah pakai lagu-lagu yang happy. Jadi di tengah perjalanan dia tuh lagu-lagu mellow. Terus kayak anjir nggak ada yang ngeliatin gue dari tadi gitu. Dia kan dia kan fokus utamanya jadi pusat perhatian Iya, kan iya. si live musik ini karena dia di tengah-tengah. Terus emang kenapa? Gue tanya, iya salah gue dari tadi pas di awal udah ngeluarin lagu happy. Harusnya pas akhir-akhir aja. Jadinya udah langsung Iya, turun ya. betul. Waktu itu tuh sampai pas gue lihat ya gitu sampai pada yang tadinya jaim-jaim malu-malu sampai main ke depan terus loncat-loncat kayak nyanyi bareng sama strangers gitu-gitu. Sering kayak gitu. Iya emang kayak zaman dulu tuh zaman gue di Kemang tuh banyak tuh klub-klub kan. Hmm. Kayak ya kalau zaman nih zaman sekarang coffee shop banyak. Kalau zaman gue dulu klub party-party tuh banyak. Lo mau apa? Di Dharma Wangsa dulu Sentro ada, New China di Kemang ada, Venue di Kemang ada, Stadium juga ada. Semua tuh sama. Kayak yang penting joget, joget sama stranger tuh emang udah generasi mama kita kayak Jakarta Pub juga ya udahlah gitu. Terus udah kayak ya udah nih joget-joget sama stranger kan. Nah, kalau sekarang gue ngeliat fenomena Bajawa ini ya, kayak oh sekarang tuh ngopinya mabuk tuh gara-gara kopi gitu loh. Maksud gue kayak yang kenapa asam lambung? Ya kan wawe Tapi ya wawe. itu kadang ya balik lagi kayak yang tadi yang gue bilang mereka tuh gampang banget adaptasi bahkan sama strangers pun kayak udah seolah-olah kayak gue udah puluhan tahun temenan sama lo gitu. Iya iya Jadi iya mereka itu kayak asik. iya sih. Makanya kan suka diledekin kayak lo asik asik sendiri. Oh Gitu. kalau sekarang ini, kalau sekarang titik titik kumpulnya duck down.
Ya kan semua orang-orang itu genjet-genjet angkatan gitu ya, angkatan lu tuh kayak Hmm. Duckdown acaranya siapa, karaokeannya siapa yang megang mic-nya gitu kan, itu tuh udah pasti Duckdown. Nah sekarang nih yang lagi in lagi adalah Krapela tuh, Duckdown tapi ini ada Duckdown, ini ada Krapela. Nah tapi ya gitu ya, tapi ya tempatnya bisa singelong gitu loh. Jadi emang menurut gue ya, sekarang tuh lebih banyaknya yang sambil bisa nyanyi soalnya. Udah bukan Ya. kayak kalau misalnya gue, tapi gue nggak tahu ya, mungkin masih banyak yang kayak ya Holy Wings tuh masih ada, terus si Leon tuh masih ada. Ya beberapa klub-klub masih oke lah. Sebenarnya kalau misalnya gue lihat perkembangan generasi sekarang tuh lebih kayak ya udah, fenomenanya tuh pasti beda-beda. Sama lah kayak generasi boomer ya. Hmm. Dari boomer ke milenial apa Gen Hmm. X dulu kan setahu gue. Nah, habis itu baru ke gua aja tuh beda-beda. Kayak Hmm. dulu tuh kiblat musik tuh ini zaman kakak gue dulu tuh British pop, Hmm. Britpop, indie pop. Hmm. Nah, itu tuh abang gue tuh Gen X. Pas kalau misalnya di gue itu lebih kayak ya yang terkenal tuh ya ada beberapa yang country, ya kan kayak Taylor Swift. Ya. Terus malah kalau band-band lokalnya Raja, Peter Hmm. Pan, Hmm. terus Ratu. Lokalnya tuh wing gitu loh. Nah, Hmm. kalau sekarang tuh bener-bener kayak julukannya ada. Weh, gue anak skena. Yang Iya. kemana-mana bajunya itu baju band, Hmm. celana pendek, taka, ya kan. Terus Tok kos, Argo. iya, atau kargo, terus kos kakinya panjang, ya gue juga pakai kayak gitu. Terus sepatunya kalau nggak New Balance, New Balance-nya Adidas. 530, 550, Puma. terus Nike-nya Air Force ya kan, atau apalagi tuh Nike Puma. Cortez tuh, Betul. Wah Cortez tuh udah Cortez. gila sih, itu Cortez kayak Tapi buset. Cortez sekarang tenggelam di Gen Z. Iya ya, Karena ada itu Samba Samba. sama Puma apa? Ya Sweat tuh, Sweat Oh, Puma juga Sweat, tuh dijawab sama Mas Rio. generasi milenial juga. Iya yang kayak ya ya sepatu tuh juga sekarang jadi trademarknya juga Hmm. sih sebenarnya. Tapi Kak, gue mau nanya sama lo. Di kantor lu kan banyak Gen Z ya. Hmm. eh Menurut lu ya, si Gen Z ini fashionnya oke banget nggak kalau ke kantor? Nih, Apa kan biasanya mereka tuh jadi ajang ajang adu fashion nih kalau ke kantor atau kemanapun, kalau ketemu sama jadi temen. jadi gue baru tahu bahwa ada salah satu TikTokers, gue nggak tahu dia TikTokers apa enggak. Dia bilang kalau misalnya Big Four-nya Indonesia tuh ada PwC, ada bla bla bla. Tapi kalau di dunia agency, kebetulan gue anak agency, itu ada tuh beberapa agency yang emang oke lah. Nah, Mm-mm. salah satunya kantor gue, ya kan. Yes. Mm-mm. Di komennya itu dia bilang, "Wah, kalau kerja di kantor ini Mm-mm. outfitnya bla 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 bla." Mm-mm. Believe it or not, itu gue rasakan. Betul. Gue rasakan. Gue itu orangnya, boleh lu cek lemari gue, isinya celana hitam, celana jeans, celana biru dongker, bajunya hitam semua. Pada saat gue masuk di kantor gue yang sekarang Mm-mm. ini, astagfirullahaladzim, kok gue kayak gembel ya? Kayak jadi kurir aku tuh. Jadi di situ tuh kayak, terus adik-adik gue yang junior-junior gue tuh kayak, beh, ya kan, baju nih Luni. Nah, Luni dari Shopee tuh. Mm. Terus ada lagi kayak apa? Ya kayak mereka tuh banyak banget. Kak, beli di Shopee aja yang ini. Betul, Nanti betul, betul. linknya kasih yang Betul. ini. Kak, gak cocok. Gua nggak pernah. Demi Tuhan ya. Gue tuh nggak pernah pakai baju warna-warni. Gak pernah. Baju gue warnanya kalau nggak coklat, biru dongker, hitam dan segala macam. Warna-warna aman. Warna-warna aman bener. Lu tau gak? Kira gue kemarin beli apa gara-gara ngeliat kayak gue nggak apa-apa deh nih. Toh kantor gue fashion stylist oke-nya, maksudnya semuanya oke-oke aja. Gue beli warna kuning. Gonjreng. Lu bayangin gua kuningnya, tapi kuning mustard ya, bukan Mm. kuning kayak gini ya. Mm. Itu yang gua kayak jadi ke pressure kalau gua pakai kaos doang. Gua nggak sekarang nih Cia, gua nggak pernah mau pakai kaos lagi. Maksudnya pakai kaos tapi gue Ada atas outernya. ada Iya, iya. outernya. Kenapa? Karena
kayak aneh sekarang. Iya, udah terbiasa. Sumpah cuy, itu di komen ya banyak banget, gila emang outfitnya di situ keren-keren banget, ngerti banget Betul. sama fashion bla 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 Betul, bla. betul. Itu jadinya Padahal kebawa sama gua. mereka juga yang gak yang branded amat, ternyata Iya, emang cuma lu beli di beli di Shopee. mana? Gue beli di Shopee. Oh, bagi dong linknya Iya. gitu. Tuh dari situ tuh. Tapi dulu tuh padahal ya banyak yang kayak beli baju, beli celana atau apapun tuh, sepatu harus yang branded, ya kan? Ya. Tapi sekarang tuh karena ada yang affiliate itu tuh di sosmed, jadi kayak banyak banget orang yang support brand-brand lokal, Tapi brand lokal ya kan? masih menurut gua oke-oke punya sih, Mm-mm. nggak yang maksudnya gua nggak tahu ya kalau zaman sekarang tuh apakah sebranded itu seperlu itu kah kayak Kenzo. Gua malah nggak suka bagi Iya, kayak yang Kenzo brand Paris lokal gede banget, bagus kok Kenzo sekarang, Paris gitu. banyak yang Iya. bagus. Kalau dulu kan orang udah underestimate ya, Iya. kayak brand lokal nanti cepet jebol, cepet Iya. rusak, cepet Apalagi segala kalau jujur macem. ya, gua kalau brand lokal dari Bandung gua unjungin Iya, jempol. iya, iya. Mau Betul, itu betul. sepatu, Gue beli mau itu tas selalu dari Bandung. ya mau bener. Sepatu. Gue sepatu kalau nggak sendal, mau beli tas, mau beli baju, gue selalu trusted Karena sama orang-orang Bandung Bandung. ternyata tempat produksian juga. Iya betul. Emang Kayak di sini tuh Cipadu tuh. Iya kan? iya, Kayak ya gitulah. spray ya. Iya, Kalau Cipadu iya. lebih ke spray hordeng, Daster. daster. Gitu. Tapi menurut gue balik lagi sih kayak yang apapun generasinya, kalau misalnya ya namanya musyawarah ya. Sebenarnya kan gini, kita berkelompok mau dari zaman dulu ya, mau milenial ke milenial, mau Gen Z ke Gen Z, namanya otak, namanya pikiran itu nggak bisa disatuin. Tinggal komunikasinya itu kayak gimana, Betul. cara nyampeinnya, cara pembawaannya, setenang apakah, mau menerimakah apa. Karena menurut gue kalau kita berkelompok harus saling menerima satu sama lain. Betul. Mau gue sama Cia ya harus gue terima. Oh, Cia anak Gen Z, orangnya yang lincah sana sini sini. Cia juga harus mengerti. Oh, kami tuh emang lemah, nggak bisa diajak pulang sampai jam 5 pagi. Jadi ya Cia harus menerima gue. Berarti kalau Cia mau main sama gue, batas mainnya cuma sampai jam 10. Begitupun sama gue. Oh, gue kalau main sama Cia, gue harus punya ekstra waktu yang lebih banyak karena Cia ekstrovert banget gitu. Itu sih sebenarnya yang lebih kayak ya mau lu generasi apapun ya musyawarah ya komunikasi ya udahlah sama-sama. Kalau gue itu lebih sering gini Kak, gue suka banget sama orang yang mau dan percaya simbiosis mutualisme. Ya betul. Gue Ya. cinta mati sih sama orang-orang yang kayak gitu, karena apa ya, gue tuh kadang gue memanfaatkan millennials dan boomers. Dari apa? Pengalaman mereka. Ya betul. Kalau dari Gen Z dan Gen Alpha, dari otak mereka. Iya, Mereka tuh kreativitasnya lah. Iya, kreativitasnya. Jadi tuh dua-duanya dari semua generasi deh, dari generasi muda ataupun tua ini, banyak gitu manfaatnya sebenarnya. Semuanya Kalau tuh kalian bermanfaat saling aja. ya Rangkul. simbiosis mutualisme itu saling nyatuin lah gitu. Intinya mah ya saling ngerangkul aja. Ya namanya juga kerukunan lah ya kan. Musyawarah, kerukunan. Yang penting ya jangan sampai ada perpecahan aja cuma gara-gara dia mah Gen Z nggak ngerti apa-apa. Dia milenial, katro, lama-lama dia jadi boomer. Ya boomer harus open. Toh banyak kok boomer-boomer yang open minded, tuh banyak kok Gen Z yang juga open minded, tuh milenial juga ada yang open minded. Jadi jangan sama ratakan. Jangan ya maksudnya jangan berkelompok lah. Kalau misalnya bisa bergabung ya gabung aja, udah nggak usah ada berkelompok-kelompok, toh tujuannya sama, saling membantu. Intinya gitu sih. Ini udah hampir 1 jam kita ngobrol, kita bercerita satu sama lain, POV Gen Z, POV millennials, cerita milenial dan ceritanya Gen Z. Kita mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang setuju. Kalau ada yang memang kayak gue gak ngerasa kayak gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu balik ke pribadi masing-masing. Yes. Sampai jumpa. Bye bye guys.